Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pera SPDI, mahasiswa PPK dalam jabatan batch 1 tahun 2024. LPTK Mahmud Yunus, UIN Batu Sangkar. PPL di SMA Negeri 2 Lubasu. Selamat menyaksikan. Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Perhatian, semua duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, telah kita berdoa. Berdoa mulai. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hadir semua. Pada hari ini pembelajaran kita adalah berkaitan dengan larangan dalam melakukan transaksi muamalah. Bentuk pembelajaran kita adalah model pembelajaran PJBL. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita baca doa, membaca ayat suci Al-Quran dibacakan oleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina sadaqallahu. Apakah Anda masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin? Pembelajarannya tentang iman. Kemudian dengan orang lain sangat mudah. Kita tidak terlepas dengan orang lain. Tidak ada satupun hidup mandiri. Kita ketergantungan. Kemudian pertanyaan, apa saja yang dilakukan dalam melakukan muamalah? Muamalah itu beli. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan transaksi dilarang untuk melakukan dalam Islam? Kecurangan, riba, ghaib. Ya. Kemudian pada tahap ini tahap kegiatan yang akan dinilai adalah pertama, pembelajaran menggunakan LKPD project. Pahami bagian-bagian proyek yang akan dilakukan. Berdiskusi dengan teman kelompok untuk mengerjakan LKPD untuk. Nah Bapak, tujuan kita pembelajaran adalah menganalisis KTP kita, menganalisis larangan melakukan kecurangan, menganalisis larangan dalam melakukan perbuatan saling riba, menganalisis larangan melakukan empat, menganalisis apa manfaat mempelajari larangan dalam transaksi muamalah. Siapa yang bisa? Silakan. Agar peserta didik mampu bermuamalah dengan benar dan untuk menjalankan syariat muamalah sesuai dengan sunnah, serta untuk memahami tindakan yang salah dalam melakukan muamalah. Lanjut. 4, 3, punya sikap kerjasama
jujur, disiplin, religius melalui penglihatan atau observasi. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan, informatif, pilihan ganda, dan kuisis. Yang ketiga, menyediakan dan menyajikan proyek. Nah, Bapak dengar. Coba Anda perhatikan. Nah, berapakah binatang itu? Satu. Coba perhatikan. Satu atau berapa? Tikus. Satu. Babi. Oh iya. Itu tikus satu babi. Pertanyaan mendasar. Peserta didik menyimak masalah yang akan dipecahkan secara berkelompok, yaitu satu. Coba baca. Baca. Dua. Kenapa dilarang menggunakan saksi dengan cara yang zalim? Apa contohnya? Tiga. Kenapa dilarang melakukan kegiatan riba dalam bermuamalah? Apa contohnya? Iya. Empat. Kenapa dilarang melakukan kegiatan transaksi barang haram atau kadaluarsa? Kadaluarsa ya. Ya. Coba kita saksikan video ini sebagai bahan rujukan kita untuk materi ini. Nilai yang kita bahas, kemudian membagi kelompok. Silakan Nana Bapak duduk ke kelompok. Silakan. Kemudian tugas kita adalah yang akan kita lakukan, pertama mencari literatur atau bahan bacaan tentang materi. Silakan keluarkan bukunya. Yang kedua, membuat skenario untuk konten dan melaporkan kepada guru. Buka buku yang silakan buka buku. Oke, silakan lanjut. Materi kita adalah yang akan kita bahas, materi ajar, pengertian muamalah, kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup bersama manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Oke, bentuk muamalah yang salah, membeli rambutan yang di atasnya bagus-bagus, yang di bawahnya busuk, dia jual, dia katakan itu adalah barang yang bagus. Kemudian dasarnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallullahu bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian silakan Anda kerjakan tugas proyek ini secara berkelompok dengan membuat konten dengan pembagian tugas kelompok sebagai berikut. Kelompok 1, konten tentang larangan melakukan kecurangan dalam bermuamalah. Kelompok 2, konten tentang larangan menggunakan transaksi dengan cara zalim. Kelompok 3, konten tentang larangan melakukan kegiatan riba. Kemudian yang keempat, konten tentang larangan melakukan transaksi barang haram. Lanjut. Ini yaitu mendapatkan validasi dari guru sebagai bukti proyek siap dilaksanakan pada pertemuan minggu depan. Yuk kita lakukan refleksi. Silakan. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Semua siap. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa.
Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya sampah-sampah orang pinggirnya sampah. Oke. Baiklah, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas coba siapkan novelnya. Perhatian. Semua duduk siap. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, pagi hari ini jumlah kita 36 orang. Apakah semuanya hadir? Hadir. Ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baiklah, minggu kemarin kita telah membahas tentang diskusi kita proyek pembahasan tentang video muamalah. Tentu muamalah ini adalah keterkaitan kita semuanya. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengikuti atau tidak bisa putus berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kemudian Bapak minta keaktifan dan perkembangan proyek. Bagaimana perkembangan proyek? Apakah ada kendala yang dihadapi kelompok 1? Kelompok ini ada kendala? Tidak. Bagus. Kelompok ini? Tidak ada kendala. Kelompok ini? Tidak. Kendala. Kemudian kelompok siapa dulu? Atau kelompok 1? Silakan kelompok 1 atau kelompok 2 untuk mempresentasikan proyek yang dilakukan dan dibuat kemarin. Kelompok 2, silakan. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pera sebagai guru pembimbing,
Ya, luar biasa. Hasil video dari kelompok kami, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari video tersebut. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita meminta dari kelompok 3, bagaimanakah tanggapan Anda terhadap penampilan dari kelompok 1? Ada yang ingin Anda komentari atau masukan? Silakan. Ada, silakan. Nak. Video dari kelompok 2 sangat bagus dan menjelaskan detail tentang transaksi. Namun ada sedikit kekurangan di bagian pengeditan sound video. Iya. Bagaimana dengan kelompok 2? Kalau Anda sekiranya menilai temamu berapa? 90 Pak. 90, luar biasa. Bagaimana tanggapan Anda dengan kelompok 1? Ya. Terhadap perbuatan ada yang menanggapi? Video dari kelompok 1 sangat bagus, penjelasan materinya lengkap dan jelas. Namun perbuatan itu Namun perbuatan itu tidak bagus bisa tiru seperti cari maling. Kalau sekiranya Pak Kasih nilai kepada kelompok 1 berapa? Sama ya, 90, luar biasa. Jadi apa yang ingin tahu dari kelompok 1 dulu ya? Selama Anda pengalaman membuat proyek ini, apa yang Anda rasakan dari kelompok 1? Ada kendala kah? Atau ada persoalan yang belum sulit diselesaikan atau temanmu sulit diatur atau bagaimana? Dari kelompok 1. Mungkin kalau untuk kekompakan kami cukup kompak dalam membuat video, cuman kami terkendala dalam cuaca Yang tidak mendukung ya. Ya, cuaca. Tapi kalau kekompakan semuanya aktif ya. Semuanya terlibat dan semuanya ikut. Oke. Kita plus untuk kelompok 1 dulu. Kemudian kita coba dari yang Anda tonton tadi, video yang Anda tonton tadi, apa yang Anda dapat simpulkan? Siapa? Dina. Ya. Jadi kesimpulannya dari dua materi hari ini bahwa perbuatan tersebut ialah perbuatan yang sangat keji dan tidak disukai oleh Allah. Iya, Nah, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Iya, karena perbuatan riba ya. Ya. Jadi video 1 menggambarkan bahwa perbuatan riba yang sangat dilarang ya. Kemudian video 2 mengambil yang bukan hak mereka itu. Apa akan membagikan link quizzes kepada Anda semuanya. Untuk itu coba Anda lihat HP-nya, link quizzes itu dan kerjakan. Silakan kerjakan. Kemudian dari kelompok 3, kelompok 1 ya. Silakan. Refleksi pembelajaran kegiatan proyek pada kelompok 1, saya sangat bangga dengan kelompok saya karena kekompakan dan kesatuan kelompok kami bisa membuat video kami sangat bagus dan mudah ditonton. Sekian, terima kasih. Kita akan membahas tentang praktik khotbah, tabligh dan dakwah. Untuk itu kepada anak kami tolong dibaca buku
buku dan buku praktisnya yang telah dibagikan dan siap-siap kita untuk menyelesaikan pelajaran ini. Perhatian. Semua siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur. Syukur mulai.